Sholat subuh di Masjid Arab itu beda cuy. Kita kan NU nih ya. NU, dari NU katanya. Sholat subuh biasa ada kunut dia kan di tengah-tengah tuh ya kan, di rakaat kedua setelah ruku kita bangun Allahumma fiman hadait gitu ya kan biasa itu. Nah ini enggak cuy, orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya surat, kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya, tapi di tengah-tengah lagi baca surat pendek itu tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud, langsung sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah video yang dimana ada seorang pemuda yang mengaku sebagai ahlu sunnah, lalu kemudian sholat di belakang yang katanya diimami oleh Wahabi itu melakukan gerakan yang aneh. Jadi ketika sholat itu bukan ruku tapi langsung sujud. Padahal ya teman-teman ya, pemuda tersebut itu sudah menyebarkan video dan semestinya mempertontonkan ataupun memperlihatkan kegorit dan menfitnah bahwasanya Imam Wahabi ini ya melakukan gerakan barulah. Jadi ketika imam membacakan yaitu ayat sajadah ya, kemudian langsung sujud. Tapi pemuda ini tidak paham tentang terkait ayat sajadah, dan bahkan di dalam Al-Quran itu banyak terdapat yaitu ayat-ayat sajadah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu channel dari Bang Dodi Sefriadi. Sholat di Mekah mulai aneh karena ulah Wahabi ya. Lalu sholat tanpa ruku kok bisa? Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Video kali ini saya coba untuk meluruskan sebuah narasi yang beredar di sosial media, menganggap bahwa sholat di Mekah itu aneh, sholatnya orang Arab itu aneh. Dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, saya coba untuk meluruskan dan semoga ini menjadi edukasi. Seperti apa keanehan yang dimaksud, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, jadi jamaahnya pada bingung kenapa imamnya tiba-tiba sujud, padahal seharusnya ruku dulu gitu ya. Banyak yang ruku gitu ya, padahal imamnya langsung sujud. Sepertinya ini di Masjidil Haram ya, di Makkah, atau di Masjidil Nabawi, entahlah. Banyak yang bingung ya. Nah ini langsung berdiri. Nah setelah sujud itu langsung berdiri. Jadi banyak yang bingung nih, kok tiba-tiba imamnya sujud gitu ya, harusnya ruku dulu. Nih, pada bingung semua. Kita coba lihat lagi satu video berikut ini. Ada juga yang menceritakan pengalamannya mengalami hal seperti itu di Mekah. Coba kita lihat ya. Ternyata sholat subuh di Masjid Arab itu beda cuy. Kita kan NU nih ya. NU, dari NU katanya. Sholat subuh biasa ada kunut dia kan di tengah-tengah tuh ya kan, di rakaat kedua setelah ruku kita bangun Allahumma fiman hadait gitu ya kan biasa itu. Nah ini enggak cuy, orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya surat, kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya, tapi di tengah-tengah lagi baca surat pendek itu tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud, langsung sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih. Perasaan tadi masih baca surat pendek nih, terus habis sujud berdiri lagi, melanjutin lagi surat pendeknya. Habis itu baru kayak sholat-sholat biasanya, ada ruku, bangun, sujud lagi, duduk, sujud lagi, gitu. Sisanya lancar, tapi nggak ada kunut mereka. Nih mazhab apa ya? Ilmu gue tipis banget ini, sumpah. Nah teman-teman, jadi biasanya pemuda yang seperti ini itu belum pernah yaitu melakukan sholat yang diimami oleh seorang imam yang membacakan ya tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Ternyata itu ada ayat sajadah ya teman-teman. Dulu saya itu pernah yaitu ada seorang imam yang mengimami sholat subuh ya teman-teman. Nah ketika sholat subuh itu, imam tersebut itu membacakan yaitu ya surah Al-Quran, di dalamnya itu ada ayat-ayat sajadah ya.
Lalu kemudian ya imam tersebut itu membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian membaca surah-surah yang lain ya di dalam Al-Qur'an itu panjang memang ya. Dan kejadian ini waktu itu saya itu sholat di Malaysia ya, teman-teman pasti tahu yaitu Masjid Subang Perdana ya, Masjid Subang Perdana. Kalau teman-teman dari Malaysia pasti tahu. Nah, lalu kemudian ya ketika imam membacakan ayat sajadah, lalu kemudian langsung sujud ya, bukan ruku. Ya kita kirain mau ruku, ya kita ikut saja ya, ikut imam. Nah lalu kemudian ternyata imam tersebut itu ya membacakan yaitu ayat-ayat sajadah. Ini dah biasa seperti ini ya teman-teman, jadi nggak usah kaget ya, udah biasa ya. Bukan di Arab doang, di Malaysia saja ya itu melakukan seperti itu. Jadi jangan berpikir itu ya ajaran baru, jangan berpikir itu ajaran sesat ya. Jangan berpikir ini mazhab apa, ini ajaran Wahabi. Enggak ya teman-teman. Jadi kita cari tahu dulu ya apakah itu ada sunnahnya, apakah itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata itu memang ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya teman-teman ya, setan yang berdiri melihat ketika kita ini mendengar ayat sajadah kita sujud tilawah, setan itu menangis teman-teman ya, dan itu ada hadisnya. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Gue taunya cuma sebatas NU sama Muhammadiyah Masa udah. apa? NU pakai kunut, Muhammadiyah kagak. Ini ada baru lagi nih. Baru lagi. Coba yang tahu kasih tahu gue ya. Bukan, ini bukan perkara baru, ini bukan perkara bid'ah ya. Memang kita hidup di masa di mana orang-orang itu asing terhadap perkara sunnah, tapi lebih familiar, lebih menganggap wajar perkara-perkara bid'ah. Jadi mas-mas ini bingung kok tiba-tiba imamnya sujud, nggak ruku dulu, ya tengah-tengah baca surah langsung sujud begitu saja, lalu bangun dan melanjutkan kembali sholatnya seperti biasanya. Katanya nih mazhab apa nih di NU nggak ada seperti ini, ajaran baru seperti apa lagi nih? Bukan, itu bukan ajaran baru. Itu bukan bid'ah, itu malah sunnah ya. Jadi di Al-Quran itu ada ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah terdapat di beberapa surah dalam Al-Quran. Ada di surah Al-A'raf ayat 206, ada di surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran lalu bertepatan pada ayat sajadah tersebut, maka dianjurkan untuk sujud yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Intinya ketika seseorang membaca surah dan bertemu dengan ayat sajadah itu, maka dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah ketika seseorang sholat lalu menemukan ayat tersebut, langsung sujud aja. Setelah sujud, bangkit lagi berdiri menjalankan sholatnya sebagaimana mestinya. Sujud tilawah ini bukan perkara wajib ya, melainkan sunnah muakkad. Jadi seorang imam sholat yang tidak melakukan sujud tilawah ya nggak apa-apa, tapi kehilangan banyak fadilah dari sujud tilawah itu. Tapi seorang makmum itu wajib untuk sujud tilawah ketika imamnya melakukan sujud tilawah. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya, ketika imam yaitu melakukan sujud tilawah ya kita ikut imam ya teman-teman. Jadi nggak usah berpikir ini ajaran baru, ajaran aneh ya, apalagi membawa-bawa nama ormas NU gitu teman-teman. Ini malah yaitu mempermalukan yaitu ya orang-orang NU itu sendiri. Mungkin ya masnya ini masih awam dan tidak tahu, tapi kenapa harus mengatakan bahwasanya itu adalah ajaran baru ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya harus dicari tahu dulu ya teman-teman. Nanti malah akhirnya mempermalukan diri sendiri. Nah teman-teman, jadi ini ada video yaitu dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Teman-teman bisa simak video yaitu penjelasan tentang terkait masalah yaitu ayat-ayat sajadah, yang dimana ya ketika seorang imam membacakan ayat sajadah lalu kemudian sujud tilawah itu adalah sunnah ya. Itu adalah sebagian dari sunnah Nabi SAW. Oke, mari kita simak videonya. Kelihatan tajwidnya juga bagus. Orang-orang ini mungkin hafal Quran, tapi lewat ayat sujud dia nggak sujud. Dia lanjut aja, gitu kan. Semestinya adabnya adalah kalau dia lewat ayat sujud dia sujud. Kemudian dia berdiri lagi, gitu kan? Langsung berdiri lagi lalu dia lanjutin ayatnya. Kalau dia berada di tengah-tengah surah, maka dia berdiri, dia tinggal lanjutkan ayat dari surah itu. Kalau dia bangun pas kalimat terakhir seperti di surah Al-Alaq, ya. Wasjud waqtarib misalnya. Itu kan ayat terakhir ya. Nah, kalau itu terakhir kenanya ayat itu, sujud dulu kemudian bangun lanjut surah lain. Karena sudah di akhir surah, sudah di akhir ayat akhir surah ya. Jadi kita dianjurkan nih dalam sholat atau di luar sholat tetap kita sujud ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang membaca ayat tilawah kemudian dia sujud, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, lalu dia sujud, maka syaitan ada di sekitarnya atau di sebelahnya menangis sambil berkata, orang ini diperintahkan sujud maka dia sujud.
aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud. Jadi dia menyesal, tapi sudah tidak berguna lagi. 271 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Shad, surah Shad, laisat min azaimis sujud, wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yasjud fiha. Surah Shad bukanlah termasuk dari yang harus sujud padanya, namun sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW sujud padanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 50. Hadis ini menjelaskan kepada kita, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang lagi sholat dan dia merasa ada ayat yang sangat agung yang membuat dia harusnya tunduk kepada Allah, boleh dia sujud, tapi di sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Karena hadis ini menjelaskan kalau sahabat melihat Nabi SAW sujud. Ibnu Abbas mengatakan melihat, dan ulama mengatakan kata-kata melihat berarti Ibnu Abbas lagi sedang tidak ikut sholat, dan Nabi SAW kerjakan di sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sujudnya hanya pada saat ayat sujud saja. Kalau ini kan sholat tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat-ayat sujud. Tapi Nabi SAW sujud karena merasa ada keagungan salah satu dari ayat-ayat ini, kemudian beliau sujud. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari guru kita yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah ayat-ayat sajadah. Jadi teman-teman ya, jadi nggak usah heran ya ketika kita itu melihat ataupun imam itu sujud karena imam tersebut itu membacakan ayat-ayat sajadah. Jadi kita ikut imam saja ya. Jadi nggak usah bilang ini ajaran baru, ini ajaran ikut mazhab apa. Ntar malah mempermalukan diri sendiri ya teman-teman. Itu ada sunnahnya, bukan bid'ah. Saya juga mengalami kok ya teman-teman. Teman-teman kalau dari ya Malaysia pasti tahu itu ya, Subang Perdana itu ya teman-teman. Masjid Subang Perdana yaitu terletak di Selangor ya teman-teman. Saya pernah melakukan sholat di situ, memang ya Masya Allah bacaannya juga bagus ya. Imamnya melakukan yaitu sujud tilawah, ya kita ikut sujud tilawah ya teman-teman. Lalu kemudian bangun lagi melanjutkan ayat tersebut. Lalu kemudian ruku, lalu kemudian sujud seperti biasanya. Nah seperti itu teman-teman. Bahkan juga saya pernah yaitu ketika ya sholat di belakang imam ya, yaitu sholat subuh, ketika imam tersebut ya lupa yaitu doa kunut ya. Ya makmum ya biasa saja ya, nggak mengingatkan subhanallah, enggak ya, lanjut saja gitu teman-teman. Dan terjadi ini waktu saya ya ikut sholat di Masjid Selangor itu juga di Malaysia. Berbeda kalau di Indonesia ya teman-teman ya, seakan-akan yaitu kunut subuh itu wajib ya. Maksudnya gini ya, ketika imam itu lupa ya melakukan kunut subuh ya, lalu kemudian langsung sujud ya teman-teman, itu langsung dikatakan subhanallah, subhanallah. Kalau di sana enggak, langsung saja ya teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.